Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu metodologi penelitian Bapak Syafrizal dan rekan-rekan sekalian. Saya mewakili kelompok 1 dalam pembukaan presentasi tugas penentuan klasifikasi penelitian atau tesis. Adapun daftar nama kelompok 1 dari bidang khusus manajemen dan ekonomi minerba, yaitu yang pertama Saudara Frediko Siahainenia, yang kedua Rio Fajri, yang ketiga saya sendiri Siti Fardila Tomu, dan yang terakhir yaitu Karina Anggrani. Adapun outline judul yang telah kami rangkum, yang pertama, analisis potensi research course berbasis pendekatan interindustri untuk melihat pengaruh pertambangan timah bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Atas nama Utari Retno Sulistyo Rini. Yang kedua yaitu kajian manfaat sosial ekonomi tambang nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dampaknya terhadap perekonomian daerah oleh Laode Aswandi. Yang ketiga, dampak ekonomi kebijakan nilai tambah tembaga dan mineral ikutannya oleh Said Salem Al-Hamid. Yang keempat, yaitu kajian kebijakan nilai tambah mineral tembaga terhadap produksi pertambangan dan dampaknya pada kondisi ekonomi daerah oleh Ahmed Syahram Edianto. Dan yang terakhir, studi pengembangan industri batubara Indonesia dengan pendekatan interindustri dan ekonometrika oleh Fadila Ahmad Roshid. Selanjutnya yaitu tesis pertama dengan judul analisis potensi researchers berbasis pendekatan interindustri untuk melihat pengaruh pertambangan timah bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun abstrak yang dapat dilihat pada layar, untuk penelitian ini melakukan evaluasi terhadap researchers yang dalam hal ini merupakan sektor pertambangan dilakukan dengan menilai pengaruh suatu sektor terhadap perekonomian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi researchers di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu indikasinya yaitu berupa penurunan PDRB di sektor prima akibat adanya sektor pertambangan timah. Selanjutnya untuk klasifikasi dari penelitian ini, yang pertama yaitu berdasarkan manfaat penelitian. Penelitian ini tergolong dalam penelitian terapan yang dimana dapat menjadi acuan untuk penilaian keterkaitan industri hulu dan hilir serta efek multiplier efek sektor-sektor yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan penelitian, digolongkan dalam penelitian deskriptif dikarenakan dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai potensi researchers pada sektor pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini digolongkan dalam penelitian longitudinal. Hal tersebut dikarenakan data yang diambil pada penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu representasi proses dalam kurun waktu tahun 1988 sampai 2017. Selanjutnya, berdasarkan teknik pengumpulan data, digolongkan dalam penelitian analisis isi. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data PDRB provinsi, serta tabel input-output provinsi tahun 2015. Untuk selanjutnya, tesis kedua yaitu kajian manfaat sosial ekonomi tambang nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh manfaat sektoral pertambangan nikel terhadap perekonomian daerah Sulawesi Tenggara. Hasil dari penelitian ini berupa menyatakan sektor pertambangan nikel maupun industri pengolahan ferronikel mempunyai efek pengganda atau multiplier efek dan angka keterkaitan industri hulu dan hilir yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.
Dan secara keseluruhan diperoleh kesimpulan bahwa industri tambang nikel provinsi ini memiliki keterkaitan ekonomi dan dapat menunjang efisiensi ekonomi daerah, dan sekaligus diharapkan dapat mendukung program pembangunan nasional. Selanjutnya untuk klasifikasi dari penelitian ini, berdasarkan manfaatnya digolongkan dalam penelitian terapan, karena hasil dari penelitian ini dapat langsung dirasakan saat pertambangan nikel Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan. Selanjutnya, berdasarkan tujuan, penelitian ini digolongkan dalam penelitian eksplanatif. Hal tersebut karena tujuan dari penelitian menghasilkan hubungan sebab akibat dari kegiatan pelarangan ekspor raw mineral terhadap kondisi ekonomi daerah tersebut. Selanjutnya, berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini digolongkan dalam penelitian longitudinal karena data yang diambil pada penelitian ini merupakan data statistik. Selanjutnya, berdasarkan teknik pengumpulan data, digolongkan dalam penelitian analisis isi, karena penelitian menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mbak Dila. Untuk tesis ketiga dengan judul Dampak Keekonomian Kebijakan Nilai Tambah Tembaga dan Mineral ikutannya. Penelitian ini mengkaji dampak dari kebijakan nilai tambah pertambangan tembaga, khususnya pengembangan industri hilir domestik tembaga terhadap perekonomian negara. Salah satu implementasi dari kebijakan tersebut adalah adanya rencana pembangunan smelter tembaga baru yang diharapkan dapat mengolah seluruh produksi konsentrat tembaga nasional. Hasil dari penelitian ini yaitu terhambatnya pemberlakuan tarif royalti sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2012 untuk pertambangan tembaga atas unsur tembaga, emas, dan perak menyebabkan terjadinya selisih penerimaan negara dari royalti unsur-unsur tersebut sebesar 2,4 triliun rupiah pada tahun 2012, 1,96 triliun rupiah pada tahun 2013, dan 2 triliun rupiah pada tahun 2014. Sementara itu, untuk kurun waktu yang sama, terdapat potensi penambahan penerimaan negara sekitar 42 miliar rupiah per tahun jika lumpur anoda yang dijual oleh smelter dikenakan royalti. Lalu untuk klasifikasi penelitian untuk tesis ini, yang pertama, berdasarkan manfaat penelitian, merupakan penelitian terapan, dikarenakan hasil dari penelitian ini dapat langsung dirasakan saat kebijakan pengolahan dan pemurnian tembaga dan mineral ikutannya di dalam negeri dilakukan. Yang kedua, berdasarkan tujuan penelitian termasuk penelitian eksplanatif, dikarenakan tujuan dari penelitian ini menghasilkan hubungan sebab akibat dari kegiatan pengolahan dan pemurnian tembaga dan mineral ikutannya terhadap perekonomian negara. Yang ketiga, berdasarkan dimensi waktu termasuk penelitian longitudinal, karena data yang diambil pada penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan representasi proses dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, berdasarkan teknik pengumpulan data, termasuk penelitian analisis isi, dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Indonesia Mineral and Coal Statistik 2012, World Bank 2012, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Untuk tesis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rio. Baik, selanjutnya adalah tesis yang keempat dengan judul Kajian Kebijakan Nilai Tambah Mineral Tembaga terhadap Produksi Pertambangan dan Dampaknya pada Kondisi Ekonomi Daerah. Adapun inti dari penelitian ini yaitu mengkaji mengenai potensial loss di Kabupaten Mimika dan Sumbawa Barat akibat diberlakukannya larangan ekspor raw material pada tahun 2014. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan turunan Permen Nomor 7 Tahun 2012 dan sekarang sudah direvisi menjadi Permen Nomor 11 Tahun 2012. Adapun metode yang digunakan adalah menggunakan beberapa perbandingan dari skenario, yaitu skenario kondisi bisnis as usual, lalu kebijakan dilaksanakan namun tidak ada pertumbuhan kapasitas smelter, dan terakhir yaitu kebijakan dilaksanakan dan pertumbuhan kapasitas smelter sesuai rencana di Minerba. Adapun kesimpulan dari penelitian ini didapatkan bahwa perbandingan skenario 1 dan skenario 2, potensial loss rata-rata PDRB Kabupaten Mimika mencapai lebih dari 53,3 triliun rupiah dan Kabupaten Sumbawa Barat mencapai lebih dari 8,3 triliun rupiah. Sedangkan pada perbandingan skenario 1 dan skenario 3, potensial loss rata-rata PDRB Kabupaten Mimika
mencapai sebesar lebih dari 23,6 triliun rupiah dan Kabupaten Sumbawa Barat lebih dari 3,5 triliun rupiah. Adapun klasifikasi dari penelitian ini adalah berdasarkan manfaat penelitian, digolongkan ke dalam penelitian terapan dikarenakan hasil dari penelitian ini dapat langsung dirasakan saat kebijakan pelarangan ekspor raw material dilakukan. Lalu berdasarkan tujuan penelitian, digolongkan ke dalam penelitian eksplanatif. Hal ini dikarenakan tujuan dari penelitian ini menghasilkan hubungan sebab akibat dari kegiatan pelarangan ekspor raw material terhadap kondisi ekonomi daerah tersebut. Lalu berdasarkan dimensi waktu, digolongkan ke dalam penelitian longitudinal. Hal ini dikarenakan data yang diambil pada penelitian tersebut merupakan data statistik daerah maupun nasional yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, dan berdasarkan teknik pengumpulan data digolongkan ke dalam penelitian analisis isi. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data variabel ekonomi daerah dan variabel mineral tembaga yang merupakan bagian dari data statistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk tesis yang kelima dengan judul Studi Pengembangan Industri Batubara Indonesia, Pendekatan Interindustri dan Ekonometrika. Rangkuman dari abstrak penelitian ini adalah batubara merupakan salah satu kekayaan alam yang tak terbarukan bagi bangsa Indonesia. Namun berdasarkan penelitian, sektor pertambangan batubara belum memberikan hasil yang optimal sehingga perlu dilakukan optimalisasi. Peramalan menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP per kapita yang akan menjadikan intensitas energi Indonesia konvergen terhadap intensitas energi negara maju di Asia Pasifik akan dicapai pada tahun 2030. Dengan pertumbuhan GDP per kapita sebesar 6,5% per tahun, diperlukan produksi batubara sebesar 346 juta ton pada tahun 2020. Sementara itu, jika produksi batubara dibiarkan untuk mengikuti mekanisme pasar saat ini, maka produksi tahun 2020 adalah sebesar 456 juta ton. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, penelitian ini memberikan saran terkait kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya batubara nasional. Kemudian untuk klasifikasi penelitian berdasarkan manfaat penelitiannya, penelitian ini digolongkan dalam penelitian terapan dikarenakan memberikan gambaran terhadap optimalisasi output batubara sebagai acuan terhadap kebijakan dan aturan pengusahaan batubara di dalam negeri tahun 2005 sampai 2025. Lalu berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai pemanfaatan sumber daya batubara di Indonesia, ini sudah optimal atau belum. Kemudian berdasarkan dimensi waktu, termasuk penelitian longitudinal, karena data yang diambil pada penelitian tersebut merupakan data sekunder yang merupakan representasi proses dalam kurun waktu tertentu. Kemudian klasifikasi berdasarkan teknik pengumpulan data, termasuk penelitian analisis isi, dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder untuk memperoleh data produksi dan ekspor batubara Indonesia, serta data konsumsi batubara pada tiap sektornya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait dengan penentuan klasifikasi penelitian. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini terdapat kesalahan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Pak Syafrizal dan rekan-rekan sekalian. Salam sehat bagi kita selalu.